Selamat pagi pemirsa, seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin maju. Apalagi yang kita gunakan sehari-harinya pada saat pandemi COVID-19 ini, khususnya di dunia pendidikan. Saya, Clarissa dari UBM News, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Berikut berita selengkapnya. Pandemi yang sudah melanda selama 3 tahun di seluruh dunia ini mengakibatkan banyak sekali loh mahasiswa dan juga siswa-siswi yang terhambat dalam proses belajar mengajarnya. Dikarenakan di masa pandemi ini, sistem belajar itu menggunakan online ataupun video conference yang sepertinya itu kayak Google Meet, Google Classroom, Zoom Meeting, dan lain-lain. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, ini dia contohnya kegiatan belajar mengajar yang kita alami selama 3 tahun ini, selama pandemi. Kalian bisa lihat kita itu hanya belajar menggunakan video conference dan juga Google Meet atau yang disebut dengan sekolah online. Maka itu, mahasiswa atau siswa-siswi yang belajar online seperti ini karena pandemi harus lebih fokus agar kita dapat lebih mengerti materi yang disampaikan oleh guru atau dosen kita. Dan juga ketika kita tidak tahu, kita lebih baik mencatat atau menanyakan kepada dosen atau guru kita. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita sudah bisa loh beradaptasi dengan lingkungan sekitar, apalagi buat kalian yang sudah vaksin 3 kali, dan juga jika ada penurunan COVID-19, maka kegiatan belajar mengajar akan dilakukan tatap muka ataupun online di semester yang akan datang. Halo Miss, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Miss, saya izin wawancara sebentar ya Miss. Saya mau nanya, menurut Miss di zaman pandemi ini proses mengajar itu bagaimana Miss? Menurut saya di era pandemi ini pastinya proses belajar mengajar lebih sulit ya. Pastinya apalagi untuk dosen. Dan karena pastinya ada juga pun kendala yang terjadi. Misalnya seperti signal saya yang kurang baik, ataupun terkadang kendalanya misalnya saya share screen untuk kepada mahasiswa dan mahasiswi, kendalanya itu tidak muncul di layar mereka semua. Jadi gitu aja sih gangguan signal. Kalau menurut Miss, kalau mengajar itu wajib on cam atau tidak Miss untuk muridnya? Kalau di kelas saya itu saya wajibkan untuk on cam ya. Saya juga tidak menerima alasan apapun kepada mahasiswa saya kalau misalnya ada yang beralasan untuk mematikan kameranya, karena menurut pengalaman pribadi saya itu pasti mahasiswa jika alasannya on cam, alasannya untuk off cam itu entar dia bisa tidur atau dia makan atau entar dia bisa keluyuran, pergi jalan-jalan, jadinya tidak memperhatikan materi yang saya jelaskan. Dan itu saya tidak terima kalau ada kejadian seperti itu, jadi saya anggap itu tidak hadir ataupun absen. Oh, jadi kalau murid masuk tapi nggak on cam itu menurut Miss itu nggak produktif ya? Iya, nggak produktif sekali. Itu saya langsung saya cap itu sebagai absen, tidak hadir kehadirannya. Jadi saya wajibkan untuk selalu on cam. Tapi kalau menurut Miss, kalau ada yang beralasan misalnya Miss maaf ya saya tidak bisa hadir karena tidak ada kuota untuk mengikuti Zoom, itu gimana menurut Miss? Kalau misalnya dengan alasan seperti itu, pastinya saya akan langsung menghubungi kepada wali kelasnya untuk segera menghubungi orang tuanya. Apakah benar memang alasannya seperti itu, anak tersebut apakah benar tidak difasilitasi kuota ataupun wifi sehingga tidak bisa mengikuti Zoom tersebut. Kalau memang benar seperti itu, kami dari pihak sekolah akan menanyakan kendala apa yang mengakibatkan hal itu terjadi, kurang lebih seperti itu. Menurut Miss, hal yang paling berkendala bagi siswa dan guru kita di era pandemi seperti ini itu apa? Kan sebenarnya sekolah akan mulai tatap muka ya di bulan Juli ini, di awal semester baru, tepatnya di awal bulan 6 Juli nanti. Jadi pastinya sekolah mengikuti peraturan yang berada bahwa sudah boleh offline seperti itu. Jika sekolah sudah diberikan perintah oleh surat edaran yang diberikan oleh pemerintah, jika sudah boleh tatap muka 100%, maka akan diberlangsungkan proses belajar mengajar tatap muka. Menurut Miss, bagaimana solusinya supaya pendidikan itu tuh tetap efektif walaupun di era pandemi? Maksudnya tuh walaupun online tapi tetap produktif, menurut Miss itu gimana? Pastinya saya sebagai guru pun dan juga kepada siswa-siswi saya, harusnya kita sama-sama untuk membangun kerjasama yang baik. Walaupun kita terhalang dengan adanya pandemi COVID-19, kita harus tetap menumbuhkan semangat kita untuk
menggapai cita-cita dan meraih ilmu setinggi-tinggi mungkin. Jadi tidak ada alasan apapun, walaupun pandemi, walaupun secara daring, kita harus terus belajar dengan serius untuk menggapai nilai yang baik. Kalau misalkan ulangan, Miss tuh biasa pakai cara apa tuh? Misalnya kayak biar supaya nggak ada yang nyontek gitu, karena kan nggak ada yang tahu kan kalau kayak dirumahin gitu. Untuk kalau seperti itu, kita kembalikan lagi kepada kejujuran mahasiswanya masing-masing. Yang seperti saya bilang itu, kalau kita itu harus sama-sama bekerja sama untuk menumbuhkan semangat kita untuk belajar. Jadi jika ada mahasiswa yang menyontek ataupun diam-diam dia membuka buku saat ulangan, itu mungkin salah satu kendalanya juga ya di dalam proses belajar daring seperti ini gitu. Jadi kita harapkan semoga pandemi COVID ini bisa cepat-cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan kembali proses tatap muka dengan secara langsung. Tapi kalau lagi ulangan, Miss itu harus on cam atau off cam juga boleh atau gimana? Harus on cam. Pokoknya walaupun ulangan tetap harus on cam. Karena saya mewajibkan di dalam pelajaran pun tetap harus on cam. Apapun yang terjadi. Tapi selama pandemi ini apa ada perbedaan nggak menurut Miss di antara kayak offline dan online-nya, atau menurut Miss lebih produktif kalau kita datang benar-benar ke sekolah atau gimana? Pastinya kita lebih efektif kalau misalnya kita melakukan proses belajar mengajar secara langsung ya, karena kan di mana para murid-murid, siswa-siswi juga bisa terus menambahkan pengalaman mereka secara langsung gitu. Mereka bisa langsung turun ke lapangan untuk meneliti nih sekolah bagaimana belajar mengajar secara langsung. Kan pastinya kalau dengan daring kan agak susah ya, karena kan siswa-siswi juga di rumah aja gitu, cuman belajarnya lewat layar doang gitu. Kalau di sekolah Miss itu kalau misalnya ujian praktek caranya gimana tuh Miss biar kita bisa tetap kumpul? Jadi tuh gimana caranya, apakah membuat video atau Google Meet antar gurunya aja atau gimana? Oh iya, kalau misalnya untuk ujian praktek sendiri, itu kan pasti kan kita sudah ada kompromi dengan guru-guru lainnya gitu. Hal apa yang akan dilakukan untuk anak-anak nanti dalam ujian praktek. Pastinya kalau untuk saya pribadi sih, saya akan membuat anak tersebut, saya suruh dia bikin video semenarik mungkin yang bisa ditampilkan, nanti saya baru menilai. Oh gitu. Terus yang terakhir Miss, aku mau nanya pesan dan kesan Miss selama mengajar di era pandemi itu seperti apa? Pesan dan kesannya itu pastinya tetap harus semangat terus di dalam belajar mengajar walaupun di era pandemi. Yang bisa saya sampaikan itu palingan di masa-masa sekarang ini untuk mencegah virus COVID-19 kita harus tetap semangat sebagai masyarakat, menggunakan masker, taat protokol, mencuci tangan, sehingga kita semua bisa mengurangi populasi virus yang menyebar yang berada di dunia ini yang sedang terjadi. Terus aku mau nanya buat yang terakhir, apa ya, maksudnya tuh kalau misalnya udah masuk kembali nih, itu anak-anaknya kayak bakal terbiasa online atau offline ya Miss? Maksudnya terbiasa di rumah aja sikapnya atau gimana tuh cara ngebalikinnya lagi? Mungkin semenjak yang kita lihat ini 2 tahun belakangan ini kan kita melakukan proses belajar mengajar ini kan secara daring ya. Pastinya tentunya adalah perbedaan culture shock itu terhadap murid-muridnya, dan kita sebagai guru, kita kan juga nggak langsung 100% untuk masukin anak-anak murid semuanya secara langsung gitu, secara tatap muka. Pasti kita berarti akan kemarin melakukan udah proses 50% hybrid. ya? Udah 50% betul. kemarin, Betul, jadi kita melakukan proses 50% terlebih dahulu, pengenalan dulu kepada murid-murid baru juga yang semester-semester awal baru mau masuk. Kita perkenalkan dulu dengan sekolah-sekolahnya, dengan guru-gurunya, bagaimana proses belajar mengajarnya. Nanti jika mereka semua sudah mulai terbiasa dengan proses tatap muka kembali, kita akan meluncurkan surat edaran bahwa kita sudah melakukan proses belajar mengajar 100% gitu. Tentunya siswa dan siswi harus terus ini sih Miss, belajar ingin tahu gitu. Seperti yang tadi Miss bilang, itu tuh sekolah bentar lagi udah mau masuk ya, 6 Juli ya tadi ya? Iya, betul. Itu kalau untuk di sekolah Miss atau emang pemerintah udah umumin memang harus masuk gitu? Itu memang di sekolah aja sih, diumumin di sekolah, karena kan memang di pemerintah itu kan sudah melakukan PPKM level 1, jadinya
Saya juga sudah melihat sekolah-sekolah lain itu sudah banyak anak yang mulai tatap muka. Jadi kita dari pihak sekolah juga akan meluncurkan tatap muka 100% yang dimulai pada tanggal 6 Juli. Oh, ya udah, Miss, maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih, Miss. Baik pemirsa, wawancara tersebut sudah selesai hari ini dan saya sekalian ingin mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Clarissa dari UBM News, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.